92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar MNC Trijaya FM Kendari dimanapun saat ini Anda berada. Selamat siang, apa kabar Anda? Senang sekali bisa menyapa Anda untuk hari ini di program Gerakan Membangun Kota Kendari. Dan hari ini kita akan membahas masalah penyaluran bantuan sosial di Kota Kendari di masa PPKM. Dan tentunya banyak sekali masyarakat kita yang terdampak akan masalah pandemi COVID-19 ini, utamanya di Kota Kendari. Nah, sejauh mana penyaluran bansos itu disalurkan? Saat ini kita terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Pak Rauf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Sehat selalu, Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini ya kita selalu siap dalam kondisi COVID ini, kita tetap sehat, alhamdulillah ya. Ya, saat ini Bapak banyak sekali mengunjungi beberapa kelurahan dan kecamatan untuk menyalurkan bantuan sosial. Nah, sejauh ini penyaluran bantuan sosial di Kota Kendari, Pak, boleh digambarkan? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa di tengah COVID dan pemberlakuan PPKM, peran pemerintah pusat sampai ke daerah, khusus untuk Kota Kendari, kami di Dinas Sosial, pada saat pemberlakuan PPKM ini, kami telah mendapatkan bantuan berupa pangan sebanyak 21.000 di tahap pertama. Dan alhamdulillah, 2 minggu yang lalu, pangan ini tersalur ke 65 kelurahan sekota Kendari, yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah kota dan Bulog Sulawesi Tenggara, dan sudah dilakukan launching oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Sulkarnain Kadir SEME. Ya. Nah, penyaluran ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat kita di tengah pandemi ini, Pak. Nah, tentunya ada, tadi Bapak sudah sebutkan 65 kelurahan dalam bentuk bantuan pangan. Ini berupa apa, Pak, pangannya, Pak? Jadi di PPKM ini pertama kita ada bantuan pangan berupa beras kurang lebih 21.000 kpm atau keluarga penerima 4. Kemudian juga ada berupa uang tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemkot, dan yang menyalurkan adalah pihak Pos Kendari. Kalau yang menerima bantuan sosial tunai langsung ke masyarakat lewat kantor pos itu kurang lebih 13.000 kpm yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan Kota Kendari. Oke, baik, kita break dulu sejenak, Pak Kadis. Masih bersama MNC Trijaya FM, jangan ditutup teleponnya. Oke, pendengar MNC Trijaya, masih bersama saya Hengki Riawan menemani Anda. Jangan kemana-mana. Waktuku jalan sore di tengah pemandangan yang asri, ku hirup udara segar yang selalu menyehatkanku. Hatiku riang dan tenang, tak ada gundah yang melandaku. Ku ingat semua kerabat, sanak dan saudara. Tak ada yang lebih asik berkumpul di suasana bersahaja, menyantap masakan nenek bersama ibu yang tersenyum. Ayah mengajak burung berkicau bermain di taman yang selalu nyaman. Adik berlari dan bersepeda, ada juga yang bermain bola. Sungguh elok sore hariku bersama famili dan teman. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan bahagia.
dan teman, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan bahagia. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari. Baik pendengar MNC Trijaya FM, saat ini saya kembali menyapa Anda yang sudah mendengarkan MNC Trijaya. Kita membahas mengenai penyaluran bantuan sosial di Kota Kendari di masa PPKM. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan awal dari Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Bapak Rauf, dan saat ini kita kembali lagi membahasnya untuk Anda biar lebih paham, lebih tahu sejauh mana penyaluran bantuan sosial itu di Kota Kendari. Ada 21.000 KPM yang menerima di Kota Kendari. Dan Pak Kadis, ini kemarin kan ada penerimaan bantuan ya, ada kurang lebih 1.439 KPM. Ini di satu kecamatan saja Pak, yang kemarin itu? Itu jadi awalnya nih yang perlu saya bahas dulu, yang perlu saya sampaikan bahwa pertama kita mendapat bantuan pangan berupa beras 21 KPM, 21.000 KPM. 21.000 ya. Dan itu sudah tersalur ya, kurang lebih 99% sudah tersalur ke seluruh penerima manfaat atau KPM. Kemudian juga selang 1 minggu kemarin kita juga sudah dibantu berupa bantuan sosial tunai sebesar kurang lebih 13.000 KPM dan per KPM-nya itu Rp600.000 yang disalurkan oleh pihak pos. Kemudian kemarin kami lagi mendapat bantuan, tetapi itu bantuan yang memang secara rutin yang diberikan oleh Kemensos berupa perluasan. Kita mendapat bantuan kurang lebih 1.400 lebih itu untuk bantuan pangan non tunai kepada kurang lebih 1.500 KPM. Yang diterima setiap bulan itu 200.000 ke KPM. Jadi berapa bulan mereka akan menerima setiap KPM ini Pak? Jadi berapa? Kalau yang kemarin yang 1.500 karena ini perluasan, yang tadinya kita mendapat setiap bulan itu kurang lebih 14.000, karena ada ketambahan 1.000, itu akan kurang lebih sekarang yang mendapat bantuan sebanyak 15.000 yang setiap bulan itu mereka terima 200.000 rupiah per bulannya. Jadi berapa bulan mereka akan menerima itu Pak? Apakah selama? Kalau ini yang kemarin yang ketambahan 1.500 orang yang tersebar di 65 kelurahan ini akan continue terus setiap bulan, setiap bulan. Selama masa pandemi COVID-19 ini ya Pak ya? Beda, jadi perbedaannya itu kalau yang di pangan ini kita hanya di masa pandemik. Begitu pula yang BT lewat pos itu hanya di masa PPKM dan pandemik ini. Tetapi yang rutin kemarin itu BPNT dengan PK itu rutin. Sudah menjadi program andalan ke Mensos. Ini ada pertanyaan Pak dari pendengar kami. Bagaimana syarat untuk sebagai penerima bantuan tersebut Pak? Apalagi kami masyarakat yang betul-betul terdampak COVID ini. Ada Pak Ansarullah Pak di Kota Lama Pak. Iya. Ya, ini pertanyaannya bagaimana syaratnya Pak agar kami bisa menerima bantuan tersebut? Terima kasih. Jadi syarat ini kemarin ini kan pada tahun sebelum COVID ini kan pemerintah pusat melakukan permintaan data. Ya, data itu dikelola oleh pihak kelurahan, kemudian dikelola juga didampingi oleh puskesmas kita, RT RW. Kemudian data ini masuk ke Dinas Sosial Kota. Nah, setelah itu Dinas Kota mengirim data ini ke Kementerian Sosial Pusat. Nah, kemudian berbarengan dengan terjadinya kondisi COVID, diminta lagi data-data dari pemerintah kelurahan yang terdampak COVID, sehingga kita lagi mengirim data ini ke pusat. Hasil updating atau hasil pendataan dari teman-teman kita di kelurahan yang terlibat RT, RW, dan puskesmas kita. Begitu berbarengan ada COVID, nah, pemerintah juga menurunkan bantuan lewat data-data yang kita sudah kirim ke pusat ini. Ya. Baik, kita break lagi sejenak Pak Rauf. Jangan kemana-mana Pak MNC Trijaya. Anda yang masih mendengarkan program ini bisa gabung di 08 12 11 77 92 40. Silakan di WA dengan nama, alamat, dan pertanyaan Anda.
semua hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Baik, pendengar MNC Trijaya FM 92,4 Kendari, kita masih bersama dalam program Gerakan Membangun Kota Kendari, program yang menyuarakan tentang keberhasilan pemerintah Kota Kendari dalam proses pembangunannya. Dan saat ini kita bersama Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Bapak Rauf, yang akan membahas tentang penyaluran bantuan sosial di Kota Kendari di masa PPKM yang saat ini. Nah, tentunya Pak Rauf tadi kita sudah membahasnya tentang syaratnya untuk menjadi KPM, terus siapa saja yang berhak menerima. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari pendengar kita yang mendengarkan di 92,4 FM. Pak, apakah nantinya akan kontinu untuk pemberian bantuan non-tunai itu kepada masyarakat selama masa PPKM ini? Apakah setelah PPKM, walaupun PPKM berakhir tapi masih COVID, apakah kami dari masyarakat masih bisa menerima bantuan beras tersebut, Pak? Saya dari Ibu Nirmala di Kota Kendari. Ya, makasih. Yang kontinu itu memang sudah ada program Kemensos, kita penerima PKH itu sudah rutin. Penerima PKH kita kurang lebih 7.000 KPM, itu kontinu. Sudah beberapa tahun itu program itu berjalan terus ya. Kemudian ada juga program pemberian bantuan pangan non tunai, ya kurang lebih warga kita yang menerima sampai saat ini 15.000 KPM. Itu kontinu sampai sekarang. Okay. Walaupun selesai PPKM. Nah, untuk yang bantuan pangan kemarin ini untuk sementara hanya berlaku untuk 1 bulan. Begitu pula juga dana tunai yang diberikan oleh kantor pos itu juga hanya untuk pada masa PPKM saja dulu. Kecuali kalau barangkali akan bertambah ya nanti pemerintah pusat lagi mengevaluasi apakah diperpanjang, kemungkinan akan ada
tambahan. Ya. Ini ada Pak Adnan di Baruga, Pak, bertanya tentang Ya. apakah dalam penyaluran tersebut untuk yang rutin itu, Pak, ada pendampingan dari dinas sosial, Pak? Ya, terima kasih. Jadi program ini dia berjalan tentu karena ini kan program pusat. Ini sudah ada tenaga kita yang memang ditempatkan oleh pusat. Kemudian juga kita dampingi dari dinas sosial kota. Ada puskesmas di tingkat bawah, kemudian ada pendamping sembako, ada pendamping TKSK, ada pendamping TKH. Mereka itu kurang lebih di tingkat bawah itu ada hampir 200 orang relawan kita di tingkat bawah sampai ke kelurahan, Pak. Iya, oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kira-kira besarannya itu sudah ditetapkan 200.000 tanpa potongan. Ini dari Ibu Rini di Kemaraya, Pak. Apakah tidak ada potongan, Pak? Terima bersih mereka semuanya, Pak? Ini ada jadi yang menerima kartu ini ya ada semacam kartu ATM, kartu KKS ini namanya ya, kita di Kemensos. Ini memang masyarakat kita yang langsung menggesek ke briling ya, menggesek ke briling. Mereka yang langsung menggosok, kemudian menggesek, kemudian juga nanti yang 200.000 ini nanti ditukarkan dengan sembako di e-warung yang telah ditunjuk oleh pihak Bank Himbara bersama dengan Kemensos Kota Kendari. Oke, ini membahas mengenai e-warung ini, Pak. Apakah e-warung ini sudah tersebar di setiap kecamatan, Pak? Kita di Kota Kendari kurang lebih ada 68 e-warung yang memang telah ditunjuk oleh pemerintah bersama dengan Bank Himbara. Oke. Jadi sudah tercover semua, Pak, ya, tanpa ini. Iya. Oke. Sejauh ini, Pak, dari pemerintahan Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir bersama wakilnya Ibu Siska Karina Imran melihat program-program keberhasilan pemerintah kota dalam menangani masalah COVID, utamanya pandemi ini, dari dinas sosial sendiri menanggapinya bagaimana, Pak? Pertama ya karena yang namanya juga musibah ya kita tidak tahu, tentu kita harus punya peran, pemerintah harus punya peran. Dan alhamdulillah dengan keterpaduan pemerintah pusat, provinsi dan kota pada musibah COVID ini, alhamdulillah masyarakat kita juga sempat terbantukan walaupun ringan ya, berupa bantuan pangan maupun bantuan tunai ini. Harapan kami mudah-mudahan dengan bantuan ini kami berharap agar benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga penerima manfaat ini. Ya. Ada enggak harapan ke depannya, Pak, dengan berjalannya program ini? Apakah nanti akan berlanjut kepada khususnya masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan, Pak? Ya, karena untuk sementara kami mengupdate terus data-data ini, tentu ke depannya memang benar-benar tergolong dalam kelompok masyarakat fakir miskin. Tentu kita berharap mereka akan berkelanjutan untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat yang sampai ke pemerintah kabupaten dan kota. Oke. Terakhir, Pak, ada enggak yang ingin disampaikan oleh mewakili pemerintah Kota Kendari lewat Dinas Sosial terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari dari wali kota kita Bapak Haji Zulkarnain Kadir? Ya, pertama karena kita masih berada pada kondisi PPKM ini, kami berharap masyarakat Kota Kendari agar tetap mengikuti prokes kesehatan ya, karena di tengah-tengah COVID ini, karena COVID ini kita kan masih ada di sekitar kita, itu yang pertama. Kemudian juga tetap juga harapan dari pemerintah kita tetap beraktivitas ya sesuai dengan keinginan kita juga tidak bisa berpangku tangan dengan kondisi yang begitu rumit. Kita juga harus berpikir keras, berusaha keras untuk tetap kebutuhan dasar kita ini harus terpenuhi di Kota Kendari ini. Ya. Baik, semoga keberhasilan pembangunan pemerintah Kota Kendari terus ditingkatkan, dan dari Dinas Sosial sendiri tetap menyalurkan bantuan sesuai peruntukannya ya, Pak, ya, dan iya, Pak, ya. Terus untuk Pak Kadis, Bapak Abdul Rauf,
Terima kasih kebersamaannya Pak di MNC Trijaya FM Kendari, dan semoga sehat selalu, dan tentunya kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Pak Abdul Rauf. Pak Kadis, Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih. Waalaikumsalam. Tetap stay di MNC Trijaya FM Kendari. FM 92.4 FM MNC Trijaya Kendari